Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 April 2023 kita kembali menyusuri jalanan Trans Pulau Taliabu dari Desa Bawang menuju ke Desa Kasango dan Karaman. Dan rencana akan melanjutkan perjalanan sampai di Desa Talo atau di Pelabuhan Kamping. Ya, ini kita sudah menyusuri kembali jalanan yang tidak diaspal antara Bungin atau kompleks perkebunan Bungin, Pantai Bungin, Taliabu Barat Laut, menuju ke Desa Kasango, masih wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ya, jalan ini sejak Taliabu mekar di 2014 dan sebelumnya Taliabu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang mekar di sekitar tahun 2000 awal atau mungkin 2003, dan Indonesia yang sudah merdeka dari 1945 sampai hari ini April 2023. Jalan ini tidak pernah diaspal sama sekali. Tidak pernah diaspal sama sekali jalan ini. Kalau ada yang bilang pernah diaspal, itu dia telah menipu bangsa Indonesia. Olehnya itu diharap dan dimohon kepada segenap rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam melihat perkembangan pembangunan infrastruktur dasar di setiap kabupaten yang dianggap kabupaten tertinggal di wilayah Indonesia, utamanya di Indonesia bagian timur, ya khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Mohon kepada segenap rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah dan provinsi, yang tidak peduli dengan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, deker, dan got di pinggiran jalan. Di Kabupaten Pulau Taliabu yang sejak Indonesia merdeka sampai hari ini tidak pernah mau diaspal. Ya, ada beberapa titik ini yang sangat jauh jaraknya, itu tidak mau diaspal. Ya, padahal Taliabu ini sudah mekar dari 2014. Bupatinya sudah masuk periode kedua. Sudah 7 tahun, sudah masuk tahun ke-7 menjadi bupati. Tapi jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu ini seakan-akan tidak begitu diperhatikan. Dan bupatinya jarang terlihat di Pulau Taliabu. Konon kabarnya beliau itu banyak di Jakarta. Entah apa yang dibuat di Jakarta, kita tidak tahu. Ya, atau di tempat mana kita juga tidak pernah tahu, masyarakat tidak tahu apa kegiatan Pak Bupati itu. Ya, dan DPRD juga semacam kurang peduli, padahal DPRD Kabupaten Pulau Taliabu juga lalu lalang di jalan ini. Lalu lalang mereka, utamanya yang dari Dapil Utara, atau Dapil berapa itu yang Taliabu Utara itu. Yang Taliabu ada 2 dapil, Selatan dan Utara. Ya. Yang jelas anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu tahu dengan kondisi ini, tapi tidak ada desakan atau tekanan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Olehnya itu kepada segenap masyarakat Pulau Taliabu diharapkan untuk di dalam pemilihan legislatif nanti 2024 ini untuk memilih calon dewan itu atau calon legislatif yang benar-benar mau berjuang untuk rakyat. Tapi bagi yang sudah pernah menjabat itu, sebaiknya jangan lagi dipilih. Karena terbukti, lihat jalan ini tidak diaspal. Sejak bumi berputar lah, sampai ini Taliabu jadi kabupaten ini, begini-begini saja. Lihat, ini ada genangan air di sini. Lihat ini genangan air ini. Ini sudah lama ada genangan air di sini. Tidak ada upaya untuk bagaimana genangan air itu tertutup. Ya, begitulah kasihan kondisi Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi memang
kondisi ini adalah resiko dari demokrasi juga. Kita bukan menolak demokrasi, tapi ternyata demokrasi juga itu ada kekurangannya ketika masyarakat lebih memilih diberikan uang dari kandidat calon daripada memilih orang yang memiliki kualitas untuk membangun. Ya, dan ternyata ketika kandidat bupati itu banyak melakukan pembagian uang atau money politik, ini hasilnya seperti ini. Mungkin mereka merasa bahwa dia sudah membeli itu suara, sehingga apapun yang terjadi, dia cuek saja, dia tidak peduli. Kira-kira seperti itu. Karena ini faktanya sudah 2 periode, jalan antara Bungin dan Kasango sampai di ujung aspal Keramat, antara Kasango dengan Keramat, belum pernah diaspal sama sekali. Itu yang perlu kita catat. Begitu pula yang antara Beringin sampai di Tikong. Bayangkan jauhnya itu. Itu jauh sekali itu. Mungkin 50-an kilometer. Tidak pernah diaspal sama sekali. Jadi itu diharap kepada segenap rakyat Indonesia untuk turut membantu mengkritisi tindakan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang terkesan tidak begitu peduli dengan pembangunan infrastruktur jalan. Banyak deker yang seperti tadi itu. Dekernya berlumpur atau dekernya tinggi seperti tempat untuk loncatan jampingan di pertandingan motocross. Nah, banyak deker yang seperti itu di Kabupaten Pulau. Yang lumpur begini, waduh, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, malah sekarang sudah agak berkurang karena ada penimbunan sedikit-sedikit yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang peduli. Ya, seperti itu. Dan biasanya ada kontraktor yang punya alat berat lewat, nah biasanya itu di bawah timbunan dia isi sedikit. Tapi yang punya mental seperti itu tidak banyak juga, hanya sebagian kecil orang. Nah, hanya sebagian kontraktor yang punya mental kepedulian seperti itu. Karena mereka kontraktor ini kan dilahirkan untuk mencari keuntungan. Ya, jadi ketika dia tidak mendapatkan keuntungan dalam sebuah pekerjaan, maka dia menolak pekerjaan itu. Nah, jadi jangankan dia mau menswadaya atau menyumbang perbaikan jalan dengan menggunakan dana pribadinya, pekerjaan proyek yang ada anggarannya saja dikerjakan kadang asal-asalan. Nah, itu mentalitas kontraktor busuk yang banyak kita lihat di mana-mana, bukan cuma di sini, banyak tempat seperti itu. Nah, di Taliabu juga nih bangunan mangkrak sangat banyak sekali. Ya, dan suatu saat kita akan coba meliput tentang bangunan-bangunan mangkrak di Kabupaten Pulau Taliabu. Dan ada beberapa bangunan yang memang selesai 100% tapi tidak bermanfaat. Contohnya rumah singgah bupati. Rumah singgah bupati di Taliabu banyak, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Dan tidak ditahu fungsinya untuk apa itu rumah singgah itu. Karena bupati kemana-mana naik speed. Ya, tiba selesai urusan langsung berangkat. Bahkan di Taliabu juga jarang dilihat. Nah, konon kabarnya pernah terjadi upacara 17 Agustus di pagi hari. Upacara penurunan bendera di sore hari bupati sudah tidak ada. Karena siang hari bupatinya sudah pergi berangkat entah kemana. Nah, itu fenomena pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah berlangsung lama sejak kabupaten ini dimekarkan. Dan sejak bupatinya definitif. Seperti itu kondisinya. Apakah itu karakter seorang bupati Taliabu sendiri seperti itu? Tidak. Ternyata itu dilakukan karena meniru tradisi bupati yang sebelumnya. Sewaktu Taliabu masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Bupati Kepulauan Sula 2005 sampai 2015 juga karakternya seperti itu. Waktunya lebih banyak di tempat lain daripada di ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula. Ini fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu yang harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia bahwa ternyata ada kabupaten yang modelnya seperti itu. Para pendengar sekalian yang saya banggakan,
Negeri ini kalau dibiarkan dipimpin oleh manusia-manusia berwatak perampok, maka negeri ini tidak akan maju. Ya. Dan kejahatan itu lestari dan langgeng abadi bukan karena kejahatan itu superpower, tapi karena orang-orang yang pandai, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti peraturan hukum dan tata negara, orang-orang yang mengerti tentang perundang-undangan, diam terhadap kejahatan itu. Jadi kejahatan itu berlangsung bukan karena penjahatnya yang superpower, tapi kadang adalah karena orang yang mengerti mendiamkannya atau membiarkannya. Tindakan membiarkan kejahatan itu adalah merupakan dukungan terhadap kejahatan. Meskipun secara tidak langsung dia mendukungnya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia membiarkan, dia diam. Akan tetapi sebenarnya mendiamkan sebuah kejahatan itu adalah tindakan mendukung kejahatan itu, meskipun tanpa disadari. Banyak orang yang ingin enjoy dengan kesuksesannya sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pengusaha, ya, dan membiarkan penderitaan rakyat. Dia tidak peduli dengan penderitaan rakyat, padahal ketika dia berjuang untuk kesejahteraan rakyat, dia telah meniti jalan menuju kepada kebahagiaan abadi. Banyak orang yang tidak mau berkorban, tidak mau peduli dengan kesengsaraan manusia, penderitaan orang banyak, karena dia merasa dia sudah bahagia, dia sudah sejahtera, dia sudah kaya raya, dia sudah nyaman, sudah berada di zona nyaman. Padahal membiarkan penderitaan masyarakat telah membuat kita terjeblos ke dalam penderitaan yang sama di suatu saat nanti. Orang yang membiarkan penderitaan masyarakat dan dia tahu cara untuk menyelamatkan masyarakat, maka dia telah membuka jalan lebar untuk dia jatuh di jurang yang sama. Olehnya itu, bagi siapa saja yang sadar dan paham tentang bagaimana metode untuk menyelamatkan manusia, maka manusia wajib diselamatkan. Siapa saja yang tahu bagaimana metode untuk mensejahterakan manusia, maka dia wajib mensejahterakan manusia. Karena pengetahuan itu adalah titipan ilahi, titipan Tuhan, dan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan. Setiap orang yang mengerti, orang yang tahu, maka mereka adalah para nabi yang telah mendapatkan amanat ilahi untuk dilaksanakan dan disampaikan dan diperjuangkan untuk kesejahteraan umat manusia, apapun latar belakang agama, ras, bangsa, golongan, dan warna kulit. Kepada seluruh pendengar dan penonton video ini, mohon kiranya untuk tetap semangat dan turut berpartisipasi untuk peduli dengan kesengsaraan rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, di pusat maupun di daerah, dan yang terutama adalah di daerah, karena banyak kabupaten di wilayah Indonesia ini yang sangat tertinggal, terbelakang, bukan karena daerahnya itu miskin sumber daya alam dan sumber daya manusia, akan tetapi mereka berada dalam genggaman manusia-manusia bejat yang bermoral jahat, manusia-manusia berwatak perampok yang bertampang sebagai seorang agamawan, seorang bergelar haji, ya, bahkan juga kadangkala mendatangkan ustadz-ustadz selebriti untuk berpidato, berceramah sebagai terkesan seorang rahib, sebagai seorang suci, sebagai seorang yang katanya perwakilan Tuhan, akan tetapi sesungguhnya mereka adalah perwakilan iblis yang nyata. Banyak kasihan negeri yang mengalami kehancuran, mengalami penderitaan, bahkan rakyatnya mati kelaparan. Bukan karena mereka tidak mengenal agama, akan tetapi mereka menggunakan agama untuk melanggengkan kekuasaan dan membiarkan manusia lain dalam penderitaan.
Di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang menggunakan agama sebagai tameng untuk melakukan kejahatan. Kita bisa melihat di Libya, di Suriah, di Iran, di Yaman, dan di Afghanistan. Di sana memiliki agama yang sama, bahasa yang sama, mazhab yang sama, kiblat yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Akan tetapi mereka saling memangsa bagaikan serigala bagi manusia yang lain. Olehnya itu diharapkan kepada seluruh penonton video ini, kepada seluruh bangsa Indonesia, untuk menyadari bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ditegakkan, tapi dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bisa melihat sejarah perjuangan para nabi, sebagaimana kisah Nabi Musa ketika Allah perintahkan untuk menegur Fir'aun. Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, karena dia telah melampaui batas, karena dia telah melampaui batas. Wa qula lahuma wa qula laha qawlan lain. Kira-kira begitu dia punya redaksi ayat. Mohon maaf kalau keliru, nanti diluruskan karena kita masih dalam perjalanan, mungkin salah sebut. Wa qula lahu qawlan laina, dan kalian berdua sampaikan kepada Fir'aun dengan menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan. Tuhan mengajarkan kita untuk sopan terhadap siapapun, termasuk kepada para pemimpin yang zalim seperti Fir'aun. Kita bukanlah Musa yang suci dan dia seorang nabi, dan musuh kita bukanlah sekejam Fir'aun. Olehnya itu, marilah kita saling toleran dan saling menghormati, tapi tidak membiarkan, karena kejahatan yang dibiarkan adalah kesepakatan dengan kejahatan itu. Siapa yang mendiamkan kejahatan, maka mereka sekongkol dengan kejahatan itu. Siapa mendiamkan perampokan, maka mereka adalah perampok, meskipun secara verbal mereka tidak mengakui. Kita telah sampai di ujung aspal antara desa Kasango dan desa Keramat, dan kita telah menyaksikan bagaimana sebuah wujud jalan trans di sebuah kabupaten di belahan timur Indonesia yang tidak mendapat perhatian yang baik dari pemerintah daerah setempat. Ya, kita sekarang berada di jalan aspal, tapi jalan ini dibangun oleh Gubernur Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba. Sudah bertahun-tahun tidak disambung kembali, karena di 2017 Jalan Darat Pulau Taliabu dialihkan menjadi jalan kabupaten oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Alion Mus, sehingga provinsi tidak bisa melanjutkan pekerjaan jalan ini. Akan tetapi Bupati Alion Mus juga tidak melanjutkan pekerjaan jalan ini, dia hanya alihkan ke kabupaten dan dia tidak kerjakan. Seakan-akan ada unsur kesengajaan untuk tidak membangun infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu, dan terkesan ada upaya untuk membiarkan penderitaan masyarakat itu berjalan abadi untuk selamanya. Olehnya itu, kepada segenap rakyat Indonesia untuk sadar bahwa ternyata ada bupati jenis ini yang sengaja melestarikan penderitaan masyarakat, membiarkan masyarakat dalam kesulitan infrastruktur. Kemana-mana akses jalannya sulit karena berlumpur dan berbecek. Sementara si bupati enjoy di Jakarta, pulang pergi naik speed, kemudian terbang dengan pesawat. Karena di Taliabu belum ada bandara, maka mereka terbang melalui Bandara Lubuk Banggai, melalui Ternate, melalui Sanana, melalui Kendari, melalui kabupaten-kabupaten yang terdekat, melalui provinsi-provinsi terdekat, dan mereka tidak segera membangun bandara di Pulau Taliabu. Padahal di Pulau Taliabu ada 2 bandara peninggalan perusahaan kayu, mirip bandara yang ada di Puncak Jaya, di pegunungan yang ada di Irian, di Papua. Tapi di Taliabu bandara-bandara itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Mungkin kajian kita cukup sampai di sini. Nanti kita sambung lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.